Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua di rumah? Nah, kalau Kak Jen tanya apa kabar adik-adik di rumah, boleh jawab bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Seperti biasa ya. Oke, sekarang coba Kak Jen tanya, apa kabar kalian semua di rumah? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, seperti jargon kita pada hari ini, Kak Jen harap kalian semua di rumah baik-baik saja, tetap sehat, tetap baca firman Tuhan, dan tetap berdoa. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pertama secara rekaman di tahun ini. Nah, Kak Jen harap sebelum kita memulai ibadah, kalian semua mempersiapkan diri dengan baik di rumah. Harus duduk di depan HP-nya atau di depan TV-nya, dan kalian harus fokus untuk ibadah hari ini. Sekarang kita akan memulai sukacita kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Jen ditemani oleh Kak Eva. Kak Eva yang akan mengiringi kita dalam pujian, dan Kak Jen yang akan memimpin. Firman Tuhan nanti akan dipimpin oleh Tante Tina. Oke, udah siap kalian semua untuk memuji nama Tuhan? Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, duduk yang baik, jangan lain-lain, dan fokus untuk menghadap Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dari kami bangun tidur hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami di tempat ini yang akan memimpin ibadah ini, dan juga adik-adik di rumah yang akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berkati setiap kami, berkati hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa yang telah kami perbuat. Ibadah ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat pujian. Judulnya, lagunya Do Re Mi. Untuk kalian yang baru pertama kali mendengarkan lagu ini, Kak Jen udah siapin liriknya. Kalian bisa lihat ya di sini bagi adik-adik yang sudah bisa membaca. Oke, nah sekarang Kak Jen arahkan adik-adik untuk berdiri karena lagunya ini ada gerakan. Kak Jen baru buat. Kak Jen harap kalian tetap semangat untuk memuji nama Tuhan di rumah. Yuk Kak Eva, kita mulai lagunya. Oke, sekarang adik-adik di rumah bisa duduk kembali karena kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalian pada penasaran nggak firman Tuhan kali ini akan membahas tema apa?
Oke, firman Tuhan pada hari ini membahas tentang dosa. Nah, dosa udah nggak asing lagi ya di telinga adik-adik. Apa itu dosa dan apa saja yang termasuk dosa itu sendiri dan bagaimana dampak nanti kehidupan kita selanjutnya itu akan dibahas dalam firman Tuhan hari ini. Maka dari itu adik-adik di rumah harus duduk dengan rapi, dengan tertib, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan lagi, kita akan mengangkat pujian. Di dalam dunia ada 2 jalan. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GNS yang super. Senang sekali pagi hari ini Kak Tina boleh menjumpai adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kak Tina berharap kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sukacita bersama dengan keluarga. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan turun atas setiap kami, memampukan setiap kami untuk kami dapat memahami dan mengertikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bagi hamba yang akan menyampaikan, Roh Kudus Tuhan juga menguasai hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai apa itu dosa. Apa akibat ketika kita jatuh ke dalam dosa dan bagaimana cara untuk menjauhi dosa tersebut. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 3. Kejadian 3 kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, dilanjutkan ayat yang ke-8 dan ke-23. Kak Tina akan membacakan buat kalian semua. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang pembahasan firman Tuhan ini, ada baiknya kita memahami dan mengerti apa itu dosa. Kak Tina akan mengajak adik-adik untuk membuka satu ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, adik-adik, mari kita menyaksikan video berikut ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan."
Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah adik-adik, pesan apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini? Yang pertama adik-adik, kita diingatkan bahwa iblis, si raja pendusta itu ada di mana-mana dan siap menyerang kita kapanpun juga dengan tipu muslihatnya yang sangat-sangat jahat. Yang kedua adik-adik, iblis menghendaki supaya kita tidak percaya dan meragukan firman Tuhan. Yang ketiga, iblis membuat roh manusia mati dan pikiran-pikiran manusia memberontak kepada Allah. Karena itu adik-adik, jangan sekali-kali kita melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan adalah dosa. Dosa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar hidup taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Sebab itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah adik-adik, kiranya firman Tuhan yang sangat singkat ini akan menolong setiap kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah taat kepada Tuhan, tetaplah melekat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Dan adik-adik, sebagai ayat hafalan pada pagi hari ini, Kak Tina akan memberikan satu ayat hafalan yang tadi kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menolong setiap kami di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk kami senantiasa melekat dan bergaul karib bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang Tuhan boleh percayakan untuk kami dampingi. Tuhan kiranya memberkati tumbuh kembang mereka, Tuhan memberkati pendidikan mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak sekolah minggu kami boleh bertumbuh dengan baik dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Berkati orang tua yang Tuhan boleh percayakan buat setiap mereka. Biarlah hikmat Tuhan juga turun atas setiap orang tua anak-anak kami di dalam mereka mendampingi, mendidik, dan membesarkan anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa kira-kira yang adik-adik di rumah dapat dari firman Tuhan tadi? Tentunya kalian di rumah pasti berharap bebas dari semua dosa itu.
Oke, sekarang kita akan bersukacita kembali. Kita akan menutup firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian. Sekarang saya sudah bebas. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua.